Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode kedua dari seri 3 doa wajib Anda didasarkan pada Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 21. Judul episode yang kedua ini adalah Aku hidup di dalam kasih-Mu. Nats kita dari Efesus 3 ayat 17b sampai dengan 19a. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Doa wajib kita yang kedua adalah ayat yang ke-17b. Paulus berkata, aku berdoa agar kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini adalah doa untuk sebuah gaya hidup di dalam kasih. Kata berakar itu adalah istilah botani atau istilah pertanian. Sedangkan kata berdasar itu istilah arsitektur atau bangunan. Kedua hal ini meskipun berasal dari sumber yang berbeda, tetapi memiliki paralelisme yang sempurna tentang arti signifikannya, yaitu ibarat pohon, hidup kita ini harus memiliki akar yang dalam, akar yang lebar dalam kasih. Dan ibarat sebuah bangunan, fondasi bangunan kita, bangunan hidup kita ini harus tertanam dan kokoh di dalam kasih. Bila kita berakar dan dibangun dengan benar, menurut asas-asas kepatutan di dalam firman Tuhan, di dalam kasih Bapa, maka tidak ada satupun yang bisa menggoncangkan hidup kita. Termasuk itu adalah kesengsaraan dan duka cita sekalipun. Bahkan maut sekalipun tidak bisa menggoncangkan manusia rohani kita. Paulus berdoa demikian karena kasih relasional sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pelayanan orang percaya. Panggilan kasihnya adalah untuk melampaui segala kedangkalan pemahaman kita akan Allah. Nah, kita harus mengirimkan akar hidup kita ini ke bawah jauh ke dalam cinta kasih Kristus. Tidak ada yang statis di sini. Kita harus terus menerobos untuk akar kita tuh makin lama, makin dalam, makin lebar. Nah, setelah ia berdoa untuk setiap orang percaya agar memiliki sebuah gaya hidup di dalam kasih, ia melanjutkan untuk berdoa agar kita memiliki pemahaman yang benar akan dimensi vertikal kita, ya, dengan Bapa di sorga. Di dalam ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dimensi yang Paulus sebutkan ini dikenal sebagai 4 magnitudes atau 4 besaran kasih. Ini menunjukkan besarnya dimensi kasih Bapa Sorgawi. Akan tetapi, kita tidak boleh terjebak untuk menafsirkan ini secara alegoris, lalu akhirnya menjadi sangat berbunga-bunga penafsiran kita. 4 besaran kasih ini sebenarnya menjelaskan kepada kita, yang pertama, sebuah kasih yang cukup lebar untuk merangkul dunia yang berdosa ini, untuk mendapatkan pengampunan serta pemulihan dari Allah. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata betapa besarnya atau begitu besarnya kasih Allah itu memperlihatkan derajat dari besarnya kasih Allah itu kepada manusia. Yang kedua, sebuah kasih yang cukup panjang sampai tidak berkesudahan seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Charles Spurgeon mengungkapkan panjangnya kasih Bapa itu dalam tulisannya sebagai berikut. Kasih itu begitu panjang sehingga usia tua Anda tidak dapat melapukkannya. Begitu panjangnya
sehingga kesengsaraan yang Anda derita secara terus-menerus tidak dapat menghabiskannya. Godaan yang bertubi-tubi terhadap Anda tidak akan sanggup mengeringkan kasih itu. Seperti halnya kekekalan, kasih itu tiada batas. Sebuah kasih yang ketiga cukup tinggi untuk membawa para pendosa ke sorga. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Yang keempat, sebuah kasih yang cukup dalam untuk membawa Kristus kepada kejatuhan manusia yang paling dalam, lalu menyelamatkan pendosa yang paling terpuruk. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan sampai taat mati, bahkan mati di kayu salib. Keempat besaran ini menggambarkan kasih yang melampaui pemahaman kita dan kasih yang kekal itu. A.W. Tozer mengungkapkan kasih itu sebagai berikut. Karena Tuhan ada secara mandiri, self-existence, kasihnya tidak berawal. Karena Ia abadi, kasihnya tidak berkesudahan. Karena Ia tidak terbatas, kasihnya tidak memiliki batas. Karena Ia kudus, itulah intisari dari semua kemurnian tanpa noda. Karena Ia sangat besar, cintanya adalah lautan yang luas, yang tidak berdasar dan tidak berpantai. Memang kasih Kristus tidak dapat terpahami dan sifatnya kekal. Tetapi Paulus berdoa agar kita dikuatkan untuk memahami besaran kasih Allah itu bersama-sama dengan semua orang kudus. Secara literal, Rasul Paulus berdoa agar kita mampu merebut, memegang, merangkul kasih itu. Paulus sadar adalah mustahil untuk memegang atau merangkul kasih yang sangat besar itu. Oleh karena itu, ia mau setiap orang percaya menjadikan ini sebagai pekerjaan seumur hidupnya. Latihan rohani abadi bagi jiwa kita. Ini tidak bisa kita lakukan secara berkala semata-mata. Ini harus setiap hari sepanjang umur hidup kita. Mengejar dan merebut, merangkul kasih Allah itu. Seberapa seriuskah kita memikirkan dan memahami kasih Kristus setiap hari dalam hidup kita? Seberapa seriuskah kita memikirkan pengorbanannya, salibnya, kebangkitannya, kedatangannya untuk kedua kalinya, dan menjadikan kita, gerejanya, sebagai mempelai kudusnya? Kalau kita tidak menyisihkan waktu untuk merenungkan dan bersyukur akan kasih Allah ini, kita sebenarnya sedang gagal melaksanakan kewajiban utama kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, haruskah saya melakukan itu sendirian? Di tempat yang terpencil, tersembunyi, soliter? Ternyata tidak. Karena Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau bersama-sama dengan orang kudus. Berarti dalam komunitas orang tebusan Allah. Steve Murrell berkata, spiritual formation happens when we follow Jesus together. Pembentukan rohani kita ini terjadinya, pendewasaan ini terjadinya nggak sendirian, tetapi bersama-sama dengan orang-orang yang mengikuti Yesus bersama-sama juga. Jadi kita akan memahami dimensi kasih Allah itu bersama di dalam konteks kehidupan berjemaat. Pemahaman kita akan kasihnya bertumbuh saat kita duduk bersama-sama dengan jemaat, mendengarkan firman itu dikhotbahkan, lalu membahasnya di dalam kelompok pemuritan atau kul untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita pribadi. Dan kemudian bersaksi, membagikan kasihnya, melihat kasih itu bertumbuh dan hidup dalam saudara-saudara kita seiman. Dan bahkan kita bersama-sama sebagai jemaat memuji Allah yang penuh kasih itu dan meninggikannya di dalam ibadah. Inilah cara yang biblikal untuk merangkul dan memahami kasih Kristus yang tidak ada batasnya itu. Dan hal yang terakhir yang Paulus inginkan kita berdoa,
di dalam ayat 19a. Aku berdoa agar kamu dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ini cirinya Paulus. Kadang-kadang bahasanya itu agak membingungkan. Bagaimana mungkin kita bisa memahami kasih yang melampaui segala pengetahuan? Kan tidak mungkin kita bisa mengetahui segala sesuatu yang melampaui pengetahuan atau di atas pengetahuan itu sendiri. Bagaimana caranya? Mengenal kasih yang melampaui segala pengetahuan dengan mengalaminya sendiri. Sebuah pengalaman eksistensial yang tidak terbantahkan oleh mereka yang menyaksikannya. Karena kita mengalami secara pribadi. Dan menghasilkan sebuah keyakinan penuh. Ibaratnya saya bisa mengatakan, I know that, I know that, I know that, I know that, I know the love of God in my life. Aku begitu tahu, aku begitu yakin akan kasih Allah di dalam hidup. Karena kita mengalaminya secara pribadi. Jadi tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kasih itu. Dan juga sama, kepada orang yang tidak tahu dan tidak pernah mengenal kasih Allah dan kasih Kristus itu, maka dia juga tidak punya satupun kata yang mampu menggambarkan ketidaktahuannya itu tentang kasih Allah. Jadi dengan kata lain, mari di dalam relasi kita setiap hari, saat teduh kita setiap hari, kita bisa mengalami kasih Allah. Dan kita memikirkan itu, kita bersyukur, dan kita membagikan itu kepada orang lain. Bapa di surga, aku bersyukur bisa mengalami kasih Kristus melalui kelahiran kembali. Dan pertolongan yang Engkau perlihatkan di dalam hidupku. Penerimaan serta pengampunan yang Engkau sediakan senantiasa. Sehingga sekalipun semua yang aku alami ini terkadang di luar kemampuanku memahami atau untuk melakukannya, kasih-Mu itu telah melakukannya melalui hidupku. Tolonglah aku Tuhan, untuk bertumbuh dalam pemahaman kasih-Mu bersama-sama dengan komunitas orang percaya di dalam gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.